Lo pernah ngerasain gini nggak? Seharian lo sibuk banget kerja, bales chat, buka tab-tab kerjaan yang nggak ada habisnya. Karena ikut Zoom meeting sambil makan. Bahkan scrolling TikTok buat istirahat. Tapi pas udah rebahan malam-malam, ada satu momen hening. Dan di situ lo ngerasa kosong. Bukan capek biasa, tapi kayak, gue tadi ngapain aja sih? Gue capek, tapi buat apa ya? Emangnya gue lagi ngejar apa sih? Dan lo diem, mencoba inget-inget tapi gak nemu jawabannya. Gue pernah ada di titik itu. Pernah kerja keras dari pagi sampai tengah malam, ngasih 200% tenaga ke semua hal. Tapi pas pulang dan duduk sendiri, malah muncul rasa kayak gue jalan jauh banget, tapi gak pernah tahu kemana arahnya. Gue inget banget, suatu hari pas lagi buka notifikasi yang numpuk, tiba-tiba HP gue mati karena lowbat. Dan entah kenapa justru di momen itu gue ngerasa tenang dan hampa sekaligus. Kayak, oke, semua kejar-kejaran ini bisa berhenti. Tapi gue gak tahu mau kemana selanjutnya. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu sibuk jadi versi yang diharapkan. Sampai lupa nanya, apa gue nyaman jadi diri gue yang sekarang? Kita tumbuh di dunia yang serba cepat. Semuanya harus instan, harus sukses muda, harus produktif tiap hari. Dan kalau lo gak sibuk, dunia kayak bilang lo tertinggal. Akhirnya banyak dari kita yang nyalain mode autopilot. Bangun, mandi, kerja, ngonten, scroll, tidur. Dan diulang terus-menerus sampai kita gak sadar kita bukan lagi manusia yang hidup, tapi mesin yang berjalan. Gue pernah ngobrol sama teman gue, dia kerja di startup gede. Gajinya lumayan, kelihatan keren di LinkedIn. Tapi pas kita duduk di warung kopi pinggir jalan, dia tiba-tiba bilang, gue capek Za, capek banget. Tapi yang lebih nyakitin bukan capeknya, tapi gue ngerasa gak kemana-mana. Gue ngerasa stuck walaupun gue lari. Dan gue yakin banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama. Ngerasa sibuk banget, tapi gak nemu rasa puas. Ngerasa capek, tapi gak ngerti kenapa kita mulai. Karena yang kita kejar bukan sesuatu yang kita pilih sendiri. Kadang kita terlalu fokus lari cepat, sampai lupa buat lihat peta. Jangan-jangan jalan yang lo tempuh sekarang adalah jalan orang lain yang lo tempuh karena takut dibilang lambat. Dan lo tahu yang lebih bahaya dari tersesat? Yaitu tersesat, tapi lo pikir lo di jalan yang benar. Karena semua orang juga lewat sana. Apa sih sebenarnya yang kita kejar? Coba berhenti sebentar, tarik nafas, tanya ke diri lo sendiri. Apa sih yang sebenarnya gue kejar dari semua kesibukan ini? Bukan pertanyaan basa-basi, tapi pertanyaan yang sering banget kita hindari. Karena jawabannya bisa bikin kita goyah. Gue pribadi butuh waktu lama buat jujur soal ini. Dulu, gue ngejar validasi. Pengen dianggap keren, pengen dianggap produktif, pengen orang lain bilang, wah lo keren ya, sibuk terus. Tapi makin kesini gue makin sadar, gue gak pernah benar-benar pengen semua itu. Yang gue butuh cuma tenang, cuma pengen ngerasa gue cukup. Contohnya kayak lo ngejar karir atau proyek besar yang lo sendiri gak yakin mau. Misalnya, ada temen yang tiap hari ngotot banget buat naik jabatan. Dia begadang, ambil tanggung jawab yang bukan bagiannya. Tapi pas gue tanya, emang lo pengen posisi itu? Dia diam, terus bilang, gak tahu sih, kayaknya keren aja kalau dilihat orang. Kita sering ngejar sesuatu karena kita takut ketinggalan. Takut gagal, takut gak jadi apa-apa, takut malu. Tapi di balik semua itu yang kita kejar bukan tujuan, tapi rasa aman, rasa diterima, dan rasa punya arah. Dan sayangnya, makin dikejar, makin gak dapat apa-apa. Karena kita gak pernah berhenti buat dengerin apa yang sebenarnya dibutuhin hati. Kadang kita gak butuh jalan baru. Kita cuma butuh berhenti sejenak dan nanya, gue beneran pengen ini? Atau cuma takut kalau gue gak dapet? Dan ya, kalau lo nyari langkah pertama buat nemu arah, lo gak harus langsung tahu mau jadi apa atau kemana hidup lo harus jalan. Tapi lo bisa mulai dengan satu hal kecil. Berhenti, diam, dengerin. Bukan berarti berhenti selamanya, tapi berhenti sejenak.
buat dengerin suara yang paling sering lo cuekin, suara hati lo sendiri. Gue pernah coba ini pertama kali waktu lagi burnout parah. Daripada maksa lanjut kerja, gue cabut keluar. Cari angin segar, gak bawa laptop, gak bawa buku catatan, gak mikirin produktif. Gue cuma duduk dan nanya pelan-pelan ke diri gue. Kalau hari ini cuma buat gue pengen ngapain? Ternyata hal pertama yang gue pengen adalah minum kopi sambil lihat anak-anak main depan rumah gue. Sesimpel itu. Tapi itu pertama kalinya gue nurutin tubuh gue sendiri. Kadang, langkah awal buat nemuin arah hidup bukan dari seminar motivasi, bukan dari video cara jadi sukses sebelum umur 30, tapi dari kejujuran lo sendiri, apa yang bikin lo tenang, apa yang bikin lo ngerasa jadi diri lo sendiri. Coba deh lo mulai dari sana. Dari hal kecil yang lo lakuin bukan karena disuruh, tapi karena lo mau. Karena hidup bukan lomba cepat-cepat sampai tujuan. Hidup itu soal ngerasa utuh, bahkan pas lo lagi jalan pelan-pelan. Lo itu sebenarnya nggak telat, lo cuma perlu napas. Kalau lo ngerasa lagi sibuk tapi kosong, capek tapi nggak ngerti kenapa, ngerasa lari terus tapi nggak pernah sampai, percaya deh, lo nggak sendirian. Dan lo juga nggak telat. Karena hidup bukan soal siapa yang paling duluan sampai, tapi soal siapa yang paling tahu kenapa dia jalan. Kadang, dunia ini bikin kita ngerasa gagal karena nggak ikut ritme yang ideal. Tapi padahal, tiap orang punya jam biologisnya sendiri. Lo boleh istirahat, boleh lambat, dan lo boleh bilang, gue nggak tahu arah gue sekarang, tapi gue lagi nyari. Dan justru dari situ arah itu muncul, dari kejujuran, dari keberanian buat berhenti, dengerin diri, dan mulai lagi. Dan justru dari situ arah itu muncul. Dari kejujuran, dari keberanian buat berhenti, dengerin diri, dan mulai lagi. Bukan karena tuntutan, tapi karena kesadaran. Kalau lo ngerasa kayak kehilangan arah, jangan buru-buru nyari jawaban di luar. Mungkin yang lo cari udah ada di dalam. Tinggal lo berani duduk, dengerin, dan bilang ke diri sendiri, gue gak harus buru-buru. Yang penting gue gak berhenti jadi gue. Ya mungkin itu yang bisa gue share ke kalian. Dan kalau lo ngerasa video ini relate, boleh share ke temen lo yang juga lagi ngerasa capek, tapi bingung kenapa. Dan kalau lo mau, tulis di kolom komentar. Apa hal kecil yang bikin lo ngerasa tenang belakangan ini? Gue pengen baca satu-satu. Kita belajar dan tumbuh bareng-bareng. See you on the next video. Bye-bye.